ya. Nah, itu untuk memperlancar kehendak mulia pendidikan Indonesia diperlukan bahasa. Setuju ya? Luar biasa. Nah, ada paket datang, mohon maaf, ini saya di ruang tamu, jadi nah, Bapak Ibu, masuk ke bahan ajar. Angkat tangan kanan, PGRI Jawa Timur, tangan kiri, guru hebat, sukses, luar biasa, tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu, bahan ajar itu adalah satuan pembelajaran. Yang dimaksud satuan pembelajaran itulah KD. Jadi kalau satu semester guru itu ada 6 KD, itu sebenarnya ada 6 satuan pembelajaran. Berarti dia bisa menjadi 6 modul. Jadi guru itu sebenarnya satu semester bisa membuat 6 modul. Caranya gimana? Caranya ya RPP itu pindahkan ke dalam bentuk modul. Nah, nanti cara pindahkannya saya tunjukkan ya. Bahan ajar itu acuan pembelajaran. Karena acuan pembelajaran, bahan ajar itu harus lengkap isinya. Ya, karena kan acuan. Lalu bahan ajar itu ingat, dia adalah media komunikasi. Karena media komunikasi berarti isinya disesuaikan dengan persepsi siswa, karena kan komunikasi ke siswa atau komunikasi ke orang tua. Bahan ajar itu operasional praktis. Jadi sudah tidak di langit, sudah tidak teoritis. Gitu. Bahan ajar itu perangkat sistematis, artinya perangkat yang ada kaitan dengan tujuan, ada kaitan dengan yang lainnya tersistem gitu, hubungan satu dengan yang lainnya terkait. Lalu bahan ajar itu arahnya ke bagaimana anak belajar mandiri. Beda loh ya, yang namanya belajar mandiri dan belajar sendiri. Belajar sendiri itu adalah belajar atas inisiatif sendiri yang tidak berdasarkan satuan pembelajaran. Dia bebas belajar kemana-mana. Sedangkan belajar mandiri itu artinya belajar secara sendiri tapi di bawah bimbingan guru, di bawah satuan pembelajaran yang akan dia capai. Itu belajar mandiri. Ya. Kemudian ada bahasanya harus sederhana, karena bahan ajar itu kan untuk siswa. Jadi bahasanya sederhana, nggak usah pakai kata-kata individualistik, yang empiritik, yang edukatif. Aduh, nggak ngerti murid itu. Lalu akrab dan lugas. Nah, lugas itu nggak usah bertele-tele, nggak usah panjang-panjang. Pendek-pendek saja yang enak dinikmati. Akrab itu artinya bahasanya sapaan. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang masuk bahan ajar? Bahan ajar itu ada 7 kelompok ini. Buku teks itu bahan ajar. Ya, buku yang isinya tentang materi-materi secara panjang, secara luas, secara mendalam tentang mata pelajaran. Lalu yang kedua modul. Modul itu satuan-satuan materi sesuai dengan KD masing-masing yang sifatnya mandiri dan praktek. Ya. Lalu leaflet. Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke mall kemudian dibagi leaflet oleh perumahan? Pernah ya? Atau leaflet masuk kampus? Nah, leaflet itu adalah bahan ajar. Jadi sekali-sekali Bapak Ibu bisa buat leaflet itu sebagai bahan ajar. Jadi bahan ajarnya berbentuk leaflet. Bisa dibawa pulang, bisa dipahami anak, tapi diberi warna, dilipat-lipat, menarik. Nah, yang ketiga poster. Bapak Ibu kan tahu ya, poster tentang COVID, poster tentang apa, begitu ditempel di puskesmas, ditempel di sekolah. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat poster untuk KD Bapak Ibu, buatkan posternya begitu tempel. Itu sudah bahan ajar.
Yang berikutnya adalah rekaman-rekaman audio visual aids. Inilah yang untuk daring. Jadi Bapak Ibu punya rekaman video pendek, punya rekaman suara, punya rekaman puisi mata pelajaran, dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu membuat kamus mata pelajaran, ya, itu kata-kata kunci yang selalu muncul dalam satu semester. Itu bisa dibuatkan, dan itu namanya bahan ajar. Nah, terakhir, Bapak Ibu bisa membuat lembar kerja, yaitu lembar yang isinya untuk garapan capaian anak dalam bentuk soal-soal, dalam bentuk materi apa, yang settingnya 1 atau 2 halaman. Itu namanya lembar kerja. Nah, itu semua bahan ajar. Untuk kali ini, sesuai harapan Pak Bambang Sutego dan teman-teman, kita akan membuat modul. Ya, membuat modul. Gimana Pak Ridwan Jombang? Kita akan buat modul, ya. Budian Ratnawati, kita akan buat modul. Setuju, ya? Nah, modul itu komponennya ada 9. Komponen pertama pengantar. Ini boleh bagian 1 atau A atau bab 1 pengantar. Lalu tujuan. Tujuan ini kan tinggal ngambil dari RPP, pindahkan ke situ. Lalu petunjuk. Petunjuk ini bagaimana menggunakan modul secara praktis dan anak bisa memahami dengan baik dengan petunjuk ini. Lalu materi, ya, bab 4-nya materi, isinya adalah ya yang ada di RPP itu tinggal nambahi, pindahkan. Jadi RPP itu bisa untuk modul. Lalu dibuatkan ringkasannya supaya anak mudah belajar, mudah memahami. Lalu beri kata-kata kunci, kata-kata yang sering muncul di satuan mata pelajaran itu. Kemudian buatkan soalnya. Soalnya ini harus terbuka yang dikerjakan anak. Ini hanya untuk latihan, bukan untuk ujian. Jadi soal-soal di modul tidak boleh untuk ujian. Ini soal untuk digarap seketika untuk mencirikan anak paham modul atau enggak. Kemudian ada jawaban dari soal itu, ada daftar pustakanya, ada referensi. Jadi sebuah modul paling sekitar 15 halaman, 20 halaman, atau 40 halaman, itu sudah bisa angka kredit. Jadi gampang kan sebenarnya. Begitu. Nah, sekarang bagian 1 pengantar. Pengantar itu isinya 3 ini. 1 tentang sapaan, yang dimaksud apa kabar anak-anak siswa kelas 7, sehat semua, kalian pasti sehat, itu sapaan atau salam. Lalu ada persepsi, minggu lalu, dan seterusnya. Nanti setelah ini ada contohnya. Ya, lalu terkait dengan informasi ke depan, apa yang akan tersaji dalam modul itu informasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh sapaan. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda siswa kelas 7? Kabar Anda pasti baik-baik dan semakin semangat. Begitu juga Bapak Guru, kabarnya juga baik. Ini sapaan. Kemudian ada persepsi. Pada modul 3 telah disebutkan bahwa bla 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 bla. Nah, pada modul 4 ini Anda akan menerapkan dengan praktis cara membuat ikatan silang umpamanya, atau cara membuat kalimat, dan seterusnya. Nah, yang bagian informasi isinya, modul ini terkait dengan modul menulis artikel KD sekian, yang nanti akan, dan seterusnya. Ini saja diambil, nggak apa-apa, dicontoh, nanti dibuat kalimat lainnya. Nah, sekarang bagian 2, isinya tujuan. Pada bagian 2 ini, cantumkan standar kompetensi dasarnya apa, lalu cantumkan indikatornya apa. Pada modul ini Anda diharapkan dapat apa begitu, membedakan, merumuskan, apa gitu ya, sebutkan di sini. Ini bagian 2. Nah, yang bagian 3
itu petunjuk penggunaan modul. Karena modul itu adalah untuk belajar mandiri, jadi siswa belajar itu tanpa guru, tanpa orang tua kan, tetapi guru dan orang tua ada di modul itu. Sehingga petunjuknya harus jelas, harus lengkap. Kita kan pernah tahu ya modul penggunaan televisi. Kalau kita beli TV itu loh, kan ada buku petunjuk. Nah, petunjuk kayak gitu. Ya, jelas. Dia harus apa, alat apa yang harus disiapkan, cara praktisnya bagaimana, apa dulu yang harus dia lakukan, ketika 10 menit berikutnya dia harus apa, dan seterusnya. Dia rinci di petunjuk ini. Ya. Kemudian, ini contohnya petunjuk. Untuk mempelajari modul ini dengan mudah, Anda diharapkan menyiapkan alat seperti yang tertera dalam kotak di samping. Nah, di samping itu ada alatnya, di situ mungkin kuas, tempat cat, atau mungkin bola, sebutkan alatnya di situ. Karena kan tanpa guru langsung, sebelum mengerjakan latihan di modul ini, Anda diharapkan mencermati skema grafik pada bagian 1 dan 2. Artinya di modul itu nanti ada grafiknya. Lalu silakan pelajari konsep dan prinsip terlebih dahulu sebelum Anda menerapkan ke dalam komponen latihan. Ini yang dinamakan petunjuk. Dengan petunjuk itu, siswa dapat melakukan secara mandiri. Pokok jangan sampai siswa itu males ditutup. Aduh, nggak ngerti aku maksudnya apa, tak tutup. Kalau siswa nutup, berarti modulnya nggak bagus. Ya. Nah, kemudian materi modul pada bab berikutnya adalah 1, berangkat dari indikator dan capaian yang tertera di bagian 2 tadi. Ya. Kemudian ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang dimaksud fakta itu adalah berikan bumbunya di situ, jangan langsung masuk ke pengertian. Umpama menulis. Di dunia ini banyak orang yang bekerja karena menulis. Ada wartawan, ada ini. Menulis itu menjadi penghidupan yang gitu. Jadi ini fakta dulu tentang menulis. Baru sebutkan konsepnya. Konsep itu definisi, pengertian. Menulis ialah, lalu masukkan ke prinsip. Prinsip itu ciri-ciri menulis, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Aspek menulis, 1 ini, 2 ini. Itu namanya prinsip. Lalu prosedur, itu isinya tentang cara menulisnya. Langkah-langkah menulisnya, itu prosedur. Jadi semua materi, buku apa saja, dia tidak lepas dari 4 ini. Gampang kok. Jadi kalau tahu buku, 4 ini pasti. Faktanya apa, konsepnya apa, prinsipnya apa, prosedurnya bagaimana. Jadi baca buku itu bisa hanya 10 menit. Buku yang tebal sekian, kalau kita tahu ternyata kata kunci buku itu ada hanya 4 ini, 10 menit saya langsung pahami isi buku itu. Karena saya cari faktanya apa, konsepnya apa, prinsipnya apa, prosedurnya apa. Banyak ilustrasi itu nggak penting. Banyak kalimat yang menerangkan nggak penting, tapi intinya 4 ini. Itu ya, nanti materi modul seperti ini. Berikutnya yang ketiga, beri contoh-contoh supaya anak bisa melakukan. Kan ini belajar mandiri untuk modul. Lalu beri asosiasi itu mengkaitkan aspek lain supaya anak dengan mudah paham. Lalu buat metaformanya. Metaforma ini ringkesan konsepsi-konsepsi yang mudah diterapkan. Nah, yang keempat, di dalam materi nanti cantumkan gambarnya, fotonya, cantumkan grafiknya, cantumkan animasinya, cantumkan filmnya, cantumkan grafisnya, cantumkan link darinya. Jadi modul sekarang di materi itu ada QR, Pak, tanda QR, kode yang kalau dia scan muncul itu link lain. Jadi di buku itu masukkan QR-nya. Ya, QR itu yang bintik-bintik itu loh, Pak, yang segi 4 itu kalau anak nyekan lewat HP akan muncul alamat-alamat thread gitu. Buku sekarang sudah seperti itu. Nah,
Ada beberapa pola modul. Ini pola lama. Modul itu pola deduktif. Itu ada pola yang isinya pengertian dulu, ciri-ciri, aspek-aspek, terus diberi contoh, diberi grafik, diberi data, lalu anak suruh nyimpulkan. Itu model deduktif. Model ini rata-rata model-model yang hanya bersifat pengetahuan. Dan rasanya menjenuhkan kalau model ini ya, gurui dulu ya. Yang kedua itu pola induktif. Itu disebutkan faktanya dulu, datanya dulu, contoh-contohnya dia praktek dulu, dia mengerjakan dulu, baru ke merefleksikan pemaknaannya, interpretasinya, penyimpulan awalnya seperti apa. Gitu ya. Nah, terakhir inti konsepnya masukkan di bagian terakhir. Prinsipnya, ciri-cirinya, aspek-aspeknya masukkan bagian terakhir. Ini mengacu pada siswa sebagai subjek. Masih ada lagi modul-model quantum teaching, model berbasis masalah, dan seterusnya. Itu kreasi saja dari pola induktif ini. Ya. Nah, bagian berikutnya adalah ringkasan. Ringkasan itu adalah uraian singkat materi yang ada di bagian materi supaya anak ada tahu tentang ringkasan. Tapi karena ringkasan dia harus padat, ya harus utuh. Jangan mentang-mentang ringkasan terus nggak utuh, ya dia harus utuh. Begitu. Nah selanjutnya kata kunci, bagian bab kata kunci. Ini seperti ensiklopedi itu loh Pak, seperti kamus. Kata-kata kuncinya artikan di sini. Kata kunci tentang konsep, kata kunci tentang ciri, aspek atau prinsip tadi, kata kunci terapannya, kata kunci hubungan, itu masukkan semacam glosarium di sini ya. Kemudian bagian soal. Soal itu harus yang ada di isi modul ya, jangan yang ada di buku teks, jangan yang ada yang lain, tapi yang ada di modul karena dia satu kali tuntas. Soalnya harus otentik, objektif, kinerja dan produk, dan diberi kunci jawabannya. Ya, beri kunci jawabannya, ada materinya di sana, dan selalu tepat jawabannya. Dan anak bisa ngitung sendiri itu skornya. Gitu. Kan sekarang enggak, guru itu menyembunyikan soal. Karena guru nggak mau buat soal lagi. Jadi soal di modul itu soal untuk latihan harus diberikan. Nanti soal guru buat lagi yang sepadan tapi tidak sama. Saya pikir itu. Nah terakhir itu daftar pustaka, isinya rujukan dasar, rujukan lanjutan, rujukan inovasi yang anak akan menindaklanjuti di waktu lain, akan buka linknya, rujukan inovasinya apa, kalau dia mau berinovasi, rujukan dasarnya apa. Inilah bagian daftar pustaka. Nah, kalau guru nanti buat, yaitu tadi, para pendamping nanti tugasnya adalah guru membuat modul. Ya, membuat modul, syukur nanti kita ISBN-kan modul itu. Nggak apa-apa, ISBN itu 10 halaman nggak apa-apa, 20 halaman nggak apa-apa. Ya, nanti diberi ilustrasi, dikemas. Pak Bambang Sutego itu jagonya mendesain itu, memang orang seni rupa. Ya, saya pikir itu Pak Bambang Sutego. Nanti kalau ada pertanyaan, saya serahkan ke moderator lah. Oke ya, paham ya? Kalau nggak paham, lihat link YouTube Kak Yatno Bintang. Di sana ada cara mudah membuat modul. Ya, buka Kak Yatno Bintang, tapi jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Pak Bambang Sutego. Ya. Terima kasih Pak Suyatno. Cek sound dulu suara saya nih. Sebentar. Ya, soundnya Pak Bambang pelan-pelan kayaknya sinyal. Pak Andi lagi ya.
Ya, soalnya Pak Bambang pelan-pelan. Kayaknya sinyal kayaknya. Sinyal ya. Ya. Halo, cek sound, cek sound. Halo, cek sound, cek sound. Ya. 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 Ya, mudah-mudahan sudah nggak delay lagi nih. Ya. Oh, baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah jelas suara saya. Saya ini belum bisa menemukan penyebabnya itu apa. Surabaya ya lumayan cerah hari ini di kantor PGRI. Jelas. Ini saya pindah di laptopnya Pak Andi. Ya. 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 Sudah terdengar Bapak Ibu ya? Mungkin mohon Pak Hermawan Pak selalu memberikan feedback masukan. Ini karena ini agak terang. Sudah jelas Pak. Oh sudah jelas. Jelas Pak Teguh. Terima kasih ya. Pak Yatno. Bapak Ibu. Suaranya saking jelasnya kayak Noah Peter Pan. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi oleh Bapak Profesor Dr. Suyatno yang sama-sama telah kita ikuti, dan kemungkinan Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas atau ingin melakukan konfirmasi, menanyakan sesuatu, saran dan usul dan sebagainya, ini juga boleh, sehingga masih banyak waktu ini kita pergunakan untuk diskusi, sehingga materi yang kita peroleh dari dua arah ini akan semakin mempertajam pemahaman kita tentang aneka macam model bahan ajar seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Suyatno. Saya lihat dulu di chatroom ya, Pak Yatno, di sini suara sudah jelas. Ini bentar. Bapak Ibu monggo kalau ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan ya Pak. Atau mungkin bisa angkat tangan, di situ ada tanda raise hand itu, silahkan ditekan saja sehingga nanti bisa bertanya secara langsung interaktif dengan Pak Yatno, atau Bapak Ibu bisa menuliskan di chatroom. Ini ada dari Bu Siti Hindun. Bu Hindun ini kayaknya sangat kenal dengan Pak Yatno ini. Sesama bahasa Indonesia. Ya. Bu Hindun ini ya, minta tolong diberi contoh modul Pak Yatno. Bu Hindun ini. Ya. Nah, mungkin sementara itu dulu sambil menunggu Bapak Ibu mengetikkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mungkin kalau di filenya Pak Yatno ada contoh modul bisa ditayangkan. Dari Bu Hindun, Ketua MGMP Bahasa Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ya Bu Hindun, ketemu lagi, luar biasa. Contohnya banyak, tetapi nanti kalau berangkat dari contoh kita tidak jadi inovatif. Yang saya berikan hanya clue-cluenya saja. Artinya template, itu tadi template loh Pak, template-templatenya ya, urutannya dari bab 1, pengantar, bab 2, tujuan, bab 3, petunjuk, bab 4 materi, bab 5 apa, itu template-nya sampai contoh bahasanya. Itu aja diikuti. Jadi nggak usah takut. Yang penting kan modul itu ada tujuannya, ada materinya. Itu kan basicnya itu.
baru nanti dikembangkan ada pengantarnya, ada petunjuknya, ada ringkasannya, ada glosariumnya, ada soal-soalnya, ada daftar pustaka. Sudah, jadi nggak usah takut salah, ya, nggak usah takut salah. Jadi sebenarnya modul itu tinggal memindahkan RPP saja, pindahkan ke modul itu, tinggal di materi diperjelas contoh-contoh lainnya. Itu saja. Jadi nggak usah takut membuat modul, karena contoh-contoh itu nanti terjebak pada contoh malah nggak bagus. Karena modul itu sebenarnya prinsipnya merdeka belajar kok, bergantung pada guru modelnya seperti apa. Yang penting bungkusnya itu tadi, bungkus pengantar, bungkus tujuan, bungkus petunjuk, bungkus materi kan itu. Lalu bungkus ringkasan, bungkus kata-kata sulit atau glosarium, soal, lalu daftar pustaka. Sudah itu, Pak Ya. Ego. Oke, terima kasih Pak Yatno. Ya. Bu Indun ini sebenarnya Pak ya, kalau contoh itu sudah tumpukannya banyak sebenarnya itu. Kalau contoh itu ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Yatno ini dalam rangka Merdeka Belajar, kita memang diharapkan memiliki kreasi, ekspresi, modul ini juga disesuaikan dengan karakter sekolahnya, mungkin muatan lokal dan sebagainya, mungkin seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Muslimin MPD. Mohon dijelaskan Bapak perbedaan modul dengan bahan ajar. Perbedaan modul dengan bahan ajar. Bahan ajar itu payungnya, Pak. Modul itu yang ada di payung itu. Jadi modul itu adalah bagian dari bahan ajar. Jadi bahan ajar itu kan banyak. Ada modul, buku teks, leaflet, poster, rekaman, audiovisual tadi, kemudian ada lembar kerja, itu semuanya bahan ajar. Jadi bahan ajar itu diimplementasikan menjadi modul. Jadi bedanya modul itu bagian dari bahan ajar. Gitu ya, Pak? Ya. Baik, terima Jadi kasih. bahan ajar itu ibaratnya keluarga. Terima kasih Pak Yatno. Itu, Pak. Terima kasih Pak Yatno. Demikian Pak Muslimin. Semoga jelas. Lalu ada pertanyaan dari, nggak ada namanya, nomor HP, sekian 62 belakangnya, menanyakan materi modul itu ada berapa KD Pak? Apakah ada ketentuannya demikian Pak Yatno? Ya, materi modul itu minimal 1 KD. Jadi 1 KD itu sudah boleh 1 modul. Jadi kalau dalam 1 semester itu ada 6 KD, bisa dibuat 6 modul. Tapi tidak semua KD harus berupa modul. Mungkin kalau KD 1, 2, 3, 4, 5, yang akan saya modulkan itu KD 1 dan KD 3. Nanti KD 2-nya biar pakai leaflet, KD 4-nya saya pakai poster, KD 6-nya saya pakai ini gitu. Jadi modul itu 1 KD sudah boleh menjadi sebuah modul. Pak, boleh nggak 2 KD saya tumpuk? Boleh. Tapi kalau anak belajar dengan modul terus, dia akan jenuh. Jadi dalam 1 KD itu bahan ajarnya boleh dikemas lewat modul. Pak, untuk dalam rangka tertentu boleh nggak Pak? Dalam 1 semester itu 6 KD, lalu KD itu saya buat 6 modul Pak. Boleh, mungkin untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Tapi sebaiknya tidak semua KD harus dimodulkan. Kan ada yang cukup untuk poster supaya dipasang di kamarnya. Jadi nanti anak bawa pulang poster itu ditempel di tembok rumahnya, di kamarnya, lalu dalam 1 minggu dia akan terus melihat tembok itu. Nah, boleh bahan ajar berupa poster. Gitu Pak Bambang Stegel. Ya, terima kasih Pak Suyatno. Demikian Bapak Ibu yang nomor HP-nya ..62. Ini sama dengan pertanyaan Bu Suryani dari SMA Negeri 2 Surabaya.
Ini teman saya sendiri nih. Ini menanyakan seperti yang ditanyakan oleh Ya. yang dijawab oleh Pak Yatno tadi. Berikutnya pertanyaan dari Bu Kristina, SMA Negeri 11 Surabaya. Soal pada modul, apakah pilihan ganda IC menjodohkan atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Soal yang ada pada Soalnya bebas, Pak. Soalnya bebas, boleh pertanyaan saja, boleh pilihan ganda, boleh menjodohkan bebas. Tapi supaya anak terbiasa dengan soal HOTS di ujian semesteran, sebaiknya soalnya pilihan ganda. Tapi modelnya boleh bebas, Pak. Di modul ini Bu Suryani bebas, ya. Seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Suyatno. Jadi soal kalau memang juga mau membiasakan anak-anak pada model soal AKM, Mbak ya, itu juga bisa menjodohkan isian Ya, singkat, pilihan ganda, betul. bertingkat dan Ya, sebagainya ya. Pilihan ganda kompleks. Jadi demikian. Lalu ya. pertanyaan berikutnya dari Pak Khairul Anwar. Pertanyaannya, Pak Yatno di tempat kami sering membuat modul, tapi isinya kok cuma soal-soal saja. Apakah itu benar? Ya, sebagai satuan pembelajaran tidak benar, tapi sebagai satuan soal mungkin iya. Tapi sebaiknya modul itu ya jangan soal-soal. Soal-soal itu namanya bukan modul, tapi mungkin lembar kerja ya, lembar yang harus dikerjakan siswa. Jadi jangan isinya soal-soal, gitu ya. Tidak boleh, ya. Untuk guru sekarang dan ke depan nggak boleh lah, ya. Sebaiknya Anda jangan usah niru yang seperti itu. Kalau mau soal-soal ya namanya jangan modul, tapi lembar kerja atau lembar soal ya. Saya pikir itu Pak Bambang Stegel. Ya, baik, terima kasih. Demikian pertanyaan dari Pak Khairul. Selanjutnya ini dari Pak Novan Adi Surya. Bolehkah modul terdapat kriteria indikator pencapaian hasil belajar? Misalnya ada rubrik penilaian tiap materi KD sehingga siswa dapat mengetahui tingkat pemahamannya. Sangat boleh, Sangat boleh. sangat boleh, bagus ya. Tapi jangan sampai di modul itu anak terjebak oleh penilaian, jadi rasa takut kalau nggak memenuhi penilaian yang ada di modul itu. Jadi kreativitas mengajarnya, kreativitas belajar anak akan lepas ya. Boleh Pak Bambang Stekel. Ya, terima kasih. Demikian tadi Pak Novan ya. Berikutnya titik-titik 62 ini ternyata Bu Triana dari SMA 1 Pule Trenggalek. Iya. Ini bertanya kembali, modul itu apa bisa digunakan untuk pengajuan PAK? Kalau bisa angka kreditnya berapa? Pak Yatno termasuk asesor apa bukan ini? Bukan, jadi nggak ngerti aku. Tapi kayaknya bisa untuk PAK. Bisa. Bisa untuk PAK. Ya. Saya memang pernah ikut pelatihan asesor dengan para kepala sekolah di Surabaya, tapi saya nggak jawab inilah, nggak ngerti tentang PAK. Tapi bisa Ya. untuk pengajuan PAK. Ya. Ya. Oke. Baik, Bu Triana, nanti lebih lanjut saya sarankan bisa ditanyakan lagi di grup karena di sana ada Pak Mujoko itu yang memang asesor PAK. Insya Allah nanti akan tahu berapa. Ya, Pak Mujoko itu. Ya, itu Tokohnya Pak Mujoko itu. pengawas Kota Surabaya itu yang sekaligus asesor PAK itu. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Muhammad Abdul Ghafur. Apakah tujuan bahan ajar ini dibuat hanya ketika guru tidak bisa tatap muka? Karena tadi disampaikan tujuannya supaya anak bisa belajar mandiri. Pak Ghafur SMA 5 Jombang. Ya, terima kasih Pak Ghafur ya. Ada dua, jadi kalau guru tidak bisa tatap muka bisa pakai modul. Tentu untuk daring sangat cocok ini Pak, modul ini belajar mandiri ini untuk daring sangat cocok karena anak bisa belajar mandiri di rumah. Yang kedua, modul ini sebaiknya untuk tindak lanjut Pak. Jadi ketika dia pelajaran di sekolah ketemu Bapak Ibu guru, ketika di rumah dia mengerjakan modulnya.
Nah, ini malah lebih bagus, anak lebih pinter karena modulnya adalah tindak lanjut dari pertemuan di sekolah. Itu Pak Bambang Teko. Ya, jadi kita ingat dulu ada sekolah PPSP ya, Pak Yatno ya. Ya, Yang betul. di Ketintang itu loh, Pak. Ya, Itu betul, ada ya, PPSP. itu juga mengandalkan modul saja itu, padahal tidak daring. Gitu. Ya. Karena memang Anaknya pinter-pinter itu juga. Pinter-pinter, karena membiasakan pembelajaran yang mandiri tadi ya Pak ya. Ya. Ya itu. Baik, ini ada masukan dari Bu Sri Bayu Pramana, Bu Sri apa Pak Sri? Nah, itu. Ya itu bahwa bisa untuk kenaikan pangkat nilainya 0,5 tapi nanti yang seperti apa bentuknya. Mungkin nanti lebih Ya, jelas. lumayan kan, kalau 10 kan jadi 5. Kalau 10 kan jadi 5 nilainya. Iya. Bagus. 5 poin itu sulit, Pak. Karya tulis saja itu Sulit, PTK, betul. PTK belum tentu bisa di 2,5, ya. Ya, 2,5. Ya. Ya. Baik, pertanyaan sementara habis. Masih ada waktu, mungkin ada yang bisa ini Pak, ditambahkan yang lain dari sambil menunggu teman-teman ini menuliskan kembali pertanyaannya. Mungkin Ya. ini itu ada bolehkah modul dibuat dalam bentuk digital? Oh ya, ini dari boleh, malah bagus. Hmm. Nah, saya berharap semua guru itu punya rumah digital. Punya rumah digital, Pak Bambang Suteko. Ya, bagaimana nah, bentuknya, rumah Pak? digital itulah isinya, bentuknya ya bagaimana dia punya online di situ, punya laman di situ. Yang laman itu isinya tentang kumpulan-kumpulan modul. Jadi guru tinggal ya untuk tugas di rumah buka misalnya bikin blogspot gitu Pak ya mungkin ya. Oni atau bikin blog atau blogspot. Bikin apa? Buka channel YouTube gitu ya mungkin. abdulgobur.com. Buka channel YouTube Kak Yatno Bintang. Ada film judulnya ini. Saya kalau dengan mahasiswa begitu. Jadi tugasnya adalah buka YouTube, judulnya ini, di sini, jawab pertanyaan yang saya sebut ini. Gitu saja. Ya. Mereka akan terus berkembang. Jadi punya rumah digital, malah bagus. Ya. Itu Pak. Ya. Jadi demikian Pak Oni. Pak Oni ini Sekretaris PGRI Kota Surabaya. Memang Pak Oni ini pakarnya digital ini. Jadi kalau Pak Oni mengusulkan atau menanyakan ini sesuai dengan mungkin apa yang sering dibuat sebenarnya itu. Ya. Ya. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Selain modul yang sering digunakan. Kalau tidak ada, ya. Kalau tidak ada Pak, saya berharap teman-teman guru ini tidak hanya punya 1 modul, dia punya 10 modul untuk kelas berapa, dan modul itu akan dipakai sepanjang masa loh Pak, selama kurikulum itu masih berlaku. Jadi umpama tahun depan saya akan di kelas 7, gunakan modul ini, bisa dicetakkan, bisa apa terserah. Lalu buatlah poster juga Pak Najar, berupa poster. Nanti pertemuan KD4, anak-anak pulang itu bawa poster. Suruh nyetak sendiri, tempel di kamarnya. Poster itu berupa peta pikiran tentang materi apa. Itu sudah bahan ajar. Atau buat leaflet, itu sudah bahan ajar. Saya pikir itu juga bisa dinilaikan untuk PAK loh Pak. Model-model itu kan karya kreativitas guru. Nah, tidak hanya modul loh ya. Kan bahan ajar itu banyak, ada berapa tadi 9. Nah, itu semua diciptakan sehingga ketika ngajar guru itu enak. Pak kok bawa gulungan banyak? Iya, ini poster untuk murid. Ya, nanti siswa nyetak sendiri di fotokopi mana, nanti ditempel, masukkan ke temboknya, gitu. Gitu Pak Bambang Suteko. Iya. Jadi memang di masa pandemi ini sangat diharapkan Bapak Ibu memiliki kreativitas ya Pak dalam hal membuat bahan ajar dalam bahan ajar ini. Selain itu di masa digital ini juga diharapkan memiliki rumah digital tadi.
Rumah digital. Ya, misalnya channel YouTube kalau Bapak Ibu memang sering membuat video-video pembelajaran sehingga tinggal di-link-kan pada bahan ajar juga bisa atau mungkin langsung. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Triana, SMA Trenggalek tadi. Berapa batas minimal halaman pembuatan modul, Pak? Apakah ada batas minimal? Kalau tanya batas minimal itu gurune pelit. Pelit informasi. Ya jangan ada batas halaman lah. Tapi kalau minimal ya pantas-pantasnya 15 halaman. 10 halaman. Tapi model terpaksa boleh, Pak. Hanya 3 halaman boleh, tapi itu nanti jadi lembar kerja. Ya. Kalau dia 5 halaman ya jadi lembar kerja, Pak, bukan modul. Ya modul ya 15 halaman sampai tak terhingga ya. Ratusan halaman boleh. Asal dia 1 KD ya. 1 KD. 1 KD. Gitu, Pak. Ya. Menurut pengalaman Pak Yatno ini modul bisa ber-ISBN, Pak ya? Modul, bisa. Modul bisa ber-ISBN, ya. Itu mengurusnya itu pribadi harus kolektif satu sekolah atau bagaimana itu, Pak? Ber-ISBN. Ya boleh lewat penerbit, boleh satu sekolah, boleh pribadi, Pak. Ya. Kan murah sekali itu, tinggal daftar. Mungkin yang punya pengalaman tuh nggak bayar, malah mengirimkan covernya, daftar isi, sama identitas gitu aja sudah langsung diberi ISBN, Pak. Oh gitu, ya. Ini saya kira juga apa ciri modul ber-ISBN? Ini pertanyaannya langsung ini merespon dari pembicaraan kita ini. Pertanyaannya tidak menyebutkan cirinya ya. Ciri modul ber-ISBN ya di situ ada tulisan ISBN nomor berapa begitu. Belakangnya tapi cirinya ada barcode-nya. Ada barcode-nya. Tapi yang diberikan itu biasanya ada halaman cover, Pak. Ya. Terus ada halaman kedua, ada halaman identitas. Identitas itu nama penulis, nama penyunting, dicetak di mana kalau itu dicetak, dan seterusnya tanggal berapa itu identitas. Kemudian ada daftar isi, ada daftar isi, beri kata pengantar boleh, dan seterusnya. Gitu ya. Ya, ini sebenarnya ISBN. bisa menjadi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita APKS ini, Pak. Kalau memang Bapak Ibu yang diklat kali ini itu bisa menghasilkan modul yang bagus, standar template yang disampaikan oleh Pak Yatno tadi, itu sebenarnya kita bisa membuat semacam Pak ya, kumpulan atau bunga rampai gitu ya dari diklat ini, terus nanti dikumpulkan SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK, lalu dicetak beneran dan diuruskan ISBN-nya, itu mungkin memungkinkan seperti itu, Pak. Betul. Ya, memang tentunya sangat mungkin, Pak Teguh. Tentunya memang perlu ada proses editing ya, Pak. Kontrol kualitinya itu kan harus ada editingnya. Ya. Bicara editing ini saya dengan Pak Yatno mengedit berhari-hari buku Jawa Timur. Iya. Dijagir. Betul, akhirnya jadi. Akhirnya jadi. Ya, Jadi buku seni. Buku seni. Waktu itu kita bikin dan mengedit dengan Pak Yatno dan jadi Bapak Ibu. Jadi berangkat dari pembicaraan ini, kalau Bapak Ibu ada yang tertarik, bisa nanti dikumpulkan karya Bapak Ibu yang SD sendiri ada 25 sampai 50 itu mungkin setelah itu kita uruskan ISBN-nya dan dicetak beneran. Nah, kalau sudah tercetak ya Bapak Ibu mungkin tinggal mengganti ongkos cetaknya aja berapa begitu nanti. Sehingga diklat kita ini terbukukan dan ber-ISBN begitu ya Pak Yatno ya mungkin ya. Ya, betul, betul. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau memang bisa oleh para instruktur bisa dipilihkan modul yang bagus. Setelah itu nanti editorialnya itu
langsung Pak Yatno. Ya, mungkin bisa seperti itu. Tinggal Ya, boleh. nambahkan cover, Boleh, subcover, boleh. terus kata pengantar, daftar isi dan Ya. sebagainya, isinya itu semua. Baru Itu nanti. kan ada Bu Siti Hindun itu bisa sebagai editor bahasa. Oh iya, iya, ya, betul, betul. Iya. Ya, baik Pak. Nanti mungkin bisa kita tindak lanjuti seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Syarofin. Modul ber-ISBN untuk maju ke PAK, apa ada ketentuan tahun yang dipakai? Tahun Pak yang dipertanyakan. Tahun yang Ya dipakai. ada Pak, ada. Yang penting tahunnya tidak pernah diajukan di PAK sebelumnya. Nah, nanti tanya ke Pak Mujoko itu, paham betul Pak Mujoko. Pasti ada Pak ketentuan tahun. Ya. Ya. Artinya modul tidak boleh dipakai berkali-kali untuk PAK. Ya, baik demikian Pak Sarofin. Jadi tahun tetaplah ada ketentuannya. Ya syukur-syukur tahunnya memang yang terbaru, tahun 2021. Ya. Lalu Pak Muslimin ini tanya lagi, apakah nilai PAK untuk modul biasa apa bisa ya? Biasa yang disimpan di perpustakaan sekolah dengan ber-ISBN, apakah ber-ISBN? Ini modul yang sudah jadi Pak, ada 2 ketentuan memang, yang cukup dipublikasi di perpustakaan itu bukan memang ada nomenklaturannya kan ada itu. Nah, terus yang kedua tanda tangan yang kepala sekolah ber-ISBN. Nah, itu yang ditanyakan ini tapi kurang jelas Pak Muslimin, maksudnya perbedaannya ataukah nilai apa? Ya boleh kedua-duanya. Ya. Kalau saya Pak Bambang Sutego, daripada hanya dipakai di sekolah, kan lebih bagus dikembangkan di komputasi. Kan saran Pak Menteri itu ada computing logik. Jadi dikomputasi, dilipat gandakan menjadi modul yang dicetak, lalu bisa dipinjam siapa-siapa, bisa dipakai mana. Kan kita bangga kalau modul kita dipakai SMA Bangkalan. Nanti di SMA Bangkalan kita ganti juga pakai modul dia ketika pertemuan 7, kan bisa begitu nanti. Ya. Jadi bisa silang. Syukur-syukur kalau Pak Muslimin saya pesan 1000 modul yang Bapak tulis, wah kan enak. Ya, oh ya saya cetakkan gitu enak. Jadi ya. Boleh Pak, boleh untuk sekolah, boleh untuk ISBN. Ya. Jadi mungkin perlu dibuka lagi buku 4 itu kalau nggak salah itu ada ketentuan-ketentuan. Kalau hanya dipajang di perpus itu poinnya berapa, ber-ISBN mungkin kabupaten, provinsi, nasional itu mungkin juga poinnya akan berbeda. Maksud saya berbeda ya. Terus ini ada lagi dari Bu Triana Trenggalek. Menanyakan materi modul itu apa sama dengan ringkasan buku paket. Maksud saya materinya sama dengan buku paket, hanya saja mungkin lebih diperjelas gitu Pak. Atau bisa dibilang apa perbedaannya modul dengan buku paket, ya itu mungkin begitu, buku teks. Nah, itu Pak pertanyaannya. Ya, buku paket itu buku teks, juga bagian dari bahan ajar. Nah, modul itu pengembangan dari buku paket itu diperluas, diperdalam, diberi contoh-contoh lagi sampai anak pada produksi. Kalau buku paket kan sekadar informasi awal, tapi kalau di modul langsung ke proyek, ke produksi. Dari paket ini anak nanti akan membuat proyek apa, proyek apa, proyek apa. Nah, proyek itulah dimodulkan. Gitu. Jadi dia tidak sekadar ringkasan dari buku paket, tetapi implementasi hasil berbasis masalah dan berbasis proyek yang dilakukan siswa. Nah, ringkasan materinya boleh diambilkan dari buku paket, singkatan-singkatannya boleh, tetapi di situ lebih praktek di rumah itu. Umpama di modul itu tentang menulis, disebutkan ciri menulis, aspek menulis, contoh menulis. Di rumah dia ada modul menulis, jadi langkah-langkah menulis, bagaimana mengedit, sudah detail begitu. Itu Pak Bambang Sutego. Ya, demikian Bu Triana. Jadi kalau pengalaman sedikit Pak ya, saya itu
kalau menggunakan buku Ya, BSE Pak Yatno, ya, itu kan ya, buku ya yang betul. diproduksi secara nasional. Nah, pada saat kita Ya, pakai, itu contoh-contoh yang ditampilkan itu ya, misalnya kalau seni patung Pak Yatno, saya kan seni rupa. Itu ya patung-patung ya, betul. Yang di Jakarta, patung Jenderal Iya, Sudirman. Nah, betul. saat saya membuat modul Pak Ah, Yatno, saya beri contoh itu monumen ya, monumen bambu runcing. Nah, itu. Sehingga atau patung kerapan ya, sapi betul itu yang di dimodulkan. Keputaran itu. Ya, Nah, Basuki sehingga Rahmat. Ya, Basuki Rahmat. modul itu lalu menjadi lebih dekat dengan murid-murid. Kalau BSE Ya, tadi ya, tampaknya itu menasional dan jauh gitu. Sehingga muatan lokalnya kadang-kadang ya, betul Pak, betul. begitu Pak nggih. Ya. Jadi mungkin Ya, itu betul. Bu Triana sekedar apa namanya berbagi informasi. Lalu dari Bu Nur Hayati SMA Negeri 1 Surabaya yang membedakan modul daring dan modul tatap muka itu di mana Pak letak perbedaannya ini? Kalau namanya modul itu nggak ada tatap muka. Modul itu bahan ajar yang tanpa tatap muka. Artinya siswa secara mandiri dapat belajar supaya tidak gagap, guru diwakili lewat petunjuk, guru diwakili lewat pengantar. Begitu. Sebaiknya memang modul itu memang tidak tatap muka untuk dikerjakan anak secara mandiri. Untuk bimbingan boleh, suatu saat perlu bimbingan untuk konsultasi pemahaman isi modul. Tapi sebenarnya modul itu adalah didesain untuk tanpa guru, didesain tanpa tatap muka. Begitu. Nah, kalau modul sebagai daring sangat cocok. Jadi siapkan aja materinya secara daring, siswa melaporkan hasilnya, lalu guru mempertanyakan, mengapresiasi, mendalami, lalu dia menjelaskan, memperbaiki modulnya, boleh. Seperti itu, Pak Bambang Steker. Ya, oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin maksudnya itu modul sekarang masa pandemi Pak ya, dengan modul yang kemarin belum ada Ya, corona itu bedanya sebenarnya apa? Mungkin di petunjuknya Pak ya, di petunjuknya kan juga beda. betul di Ah, petunjuknya. ya, pelajari ini, nanti kita Ya, ketemu di Zoom atau menggunakan Office 365 misalnya kan betul. meeting kan begitu. Ya, nah, ini Betul. sekedar informasi Pak Yatno di sekolah kami SMA Negeri 2 Oke. Surabaya itu kan sudah menggunakan SKS sehingga modulnya itu Ya. berupa UKBM. Nah, UKBM. Jadi unit Hmm. kegiatan belajar M-nya adalah mandiri. Itu ya. Itu memang Ya. dari dulu Nah, itu meskipun isinya modul-modul, Pak. ya sebenarnya isinya menyerupai modul juga gitu. Cuman berisi Ya. instruksi-instruksi dan ada refleksi begitu. Dan materi-materi itu lebih banyak Ya. dilingkan. Bacalah buku teks, bacalah buku ini, terus Ya. pelajari video ini kan itu. Jadi instruksinya seperti itu. Ya. Lalu kalau anak-anak udah siap tinggal maju formatif. Kalau ternyata sudah selesai kompetensinya ya dianggap dia sudah menyelesaikan satu UKBM atau semacam modul itu lalu menuju ke modul atau UKBM berikutnya. Itu mungkin sekedar informasi Ya. perbedaan untuk sekolah yang Ya. sudah SKS gitu. Terus ini ada dari Pak Ya. Eko Armadia SMA Negeri 2 Surabaya. Modul SMA apa sama dengan modul UT? Matur nuwun. UT ini sejak dulu kan mengandalkan modul, Pak. Satu tidak modul. Satu tidak sama, Pak. Tidak sama. Pak Eko ya. Mengapa? Karena modul SMA kan sudah dibantu dengan buku teks. Modul SMA kan sudah dibantu dengan buku pelajaran BSE. Sehingga dia lebih praktik, lebih mendalam. Sedangkan UT kan nggak ada buku teksnya, dia langsung modul. Begitu, itu perbedaannya. Kalau di SMA ini kan modul ini hanya sebagai tindak lanjut untuk pendalaman, untuk pengganti tugas rumah, untuk sebuah proyek.
Karena kan sudah dipandu di buku teks, sudah dipandu di BSE. Sedangkan UT itu buku teksnya nggak ada. Langsung modul-modul satuan-satuan, selesai ujian, lulus, begitu. Nah, di modul UT, dia modul 1 semester. Modul 1 satuan mata kuliah. Sedangkan ini kita modulnya per KD. Jadi KD ini boleh pakai modul, KD 2 nanti boleh nggak modul, mungkin poster, mungkin leaflet, atau mungkin praktek kerja lewat lembar kerja, dan seterusnya. Itu ya Pak Eko ya. Itu Pak Teko. Oke, terima kasih Pak Yatno. Jadi kalau bicara UT Pak ya, itu kita mempercayai modul itu handal. Karena UT itu dari berdiri sampai sekarang, itu kan hanya mengandalkan modul Pak. Nyaris nggak ada tatap muka antara dosen dengan mahasiswa. Nyatanya sampai sekarang masih eksis UT itu. Itu kan menunjukkan, itu menunjukkan kan bahwa UT itu juga kredibel Pak ya. Kalau tidak kan mesti ambruk sejak dahulu. Ya. Jadi UT itu hanya mengandalkan modul dan nyatanya bisa berjalan dan eksis. Itu menunjukkan modul itu luar biasa. Yang penting perancangnya kan memang benar-benar tahu bagaimana di lapangan nanti. Ya. Baik, monggo Bapak Ibu, kalau ini pertanyaan, ini ada Nendra Febrianto. Pertanyaannya, dalam menghadapi era IT yang sangat pesat saat ini, apakah diperbolehkan membuat sebuah modul, tapi modul ini dibuat media ajar interaktif? Pada dasarnya bukan bacaan saja, mungkin bisa dimasukkan video, audio, peserta didik bisa lebih tertarik dengan modul tersebut, atau mungkin ada kuis interaktif juga, mungkin itu maksudnya ya. Itu Pak. Oh, itu sangat bagus Pak Bambang. Ya. Sangat bagus Mas Nendra, sangat bagus. Sekarang ini kan modul-modul di negara lain, perkembangan dunia, modul itu di dalamnya ada link, lalu ada barcode, lalu ada QR yang kalau di-scan muncul itu gambar yang interaktif, kalau di-scan muncul animasinya, kalau di-scan muncul foto-foto orang membuat produk tertentu. Sangat bagus. Ke depan modul itu memang begitu. Ya, saya sudah menjumpai modul-modul dari negara lain itu penuh dengan barcode, penuh dengan QR itu loh Pak, kotak itu yang kalau di-scan muncul kayak kita bayar Shopee, bayar GoPay itu ya pakai QR itu, nanti muncul animasinya, muncul gambarnya. Sangat bagus ya. Itu Mas Nendra, sangat bagus kalau mau seperti itu. Ya, itu mungkin kategori ada modul sederhana, ada modul kompleks gitu Pak ya. Nah, kalau seperti ini mungkin kategori yang kompleks. Kalau angka kreditnya itu saya kira juga akan meningkat nanti. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu mau ikut diklat yang ke-11, ini kan ke-10, ini promo ini Pak Yatno. Itu nanti akan membuat bahan ajar berbasis IT yang seperti disampaikan Pak Nendra. Jadi ya flipbook yang bisa memasukkan. Bagus. Nanti ada kita yang ke-11 Pak, kita bikin flipbook, itu ada video, audio, gambar, animasi masuk di situ. Oh, Nah, ini ya nanti awal April ya. Tolong Bapak Ibu yang ada di grup ini bisa menindaklanjuti dari media bahan ajar ini menjadi bahan ajar yang interaktif dan beraudio visual yang lengkap dan offline, tidak online. Kalau yang kemarin flip HTML5 itu kan online. Sekarang ini nanti menggunakan aplikasi offline. Sudah kita siapkan, narasumbernya juga sudah siap. Oke, terima kasih Pak Yatno. Bagus Pak. Pertanyaan berikutnya ini ada dari Pak Kusnul Akhirin. Pak Kusnul ini dari SD Tamanan Trenggalek. Wah, ini tetangganya Pak Karsono ini, ada di sini Pak Karsono ini. Pak Karsono Durenan. Apakah Pak Karsono ini? Nah, ini ada sebelah saya ini Pak Karsono ini. Oh gitu. Iya. Apakah modul sama dengan LKPD? Apakah ada format khusus dari modul tersebut? LKPD itu mungkin lembar kerja peserta didik mungkin ya, LKPD.
Ya, betul Pak. Ya, ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. ya. LKPD sama modul berbeda. LKPD itu sejajar dengan modul. Kan saya di depan sudah saya omongkan bahwa LKPD, modul, poster, leaflet itu bagian dari bahan ajar. Karena berbeda, formatnya juga berbeda. Lembar kerja itu lembar instruksional, Pak, lembar praktis, lembar penerapan berupa checklist begitu atau soal-soal itu namanya lembar kerja. Jadi modul bisa ditambahi dengan lembar kerja, malah bagus. Jadi lembar kerja itu adalah semacam kolom-kolom begitu yang isinya checklist, indikator atau quality control dari penerapan sesuatu. Contoh di modul itu ada cobalah bersihkan ruangan, lalu tatalah ruangan dengan model gaya Eropa, gitu ya. Nah di modul di LKPD disebut apakah ruangan sudah bergaya Eropa sudah, apakah catnya warna putih dan ini sudah, nah gitu. Jadi modul dengan LKPD boleh jadi satu, Pak. Artinya modul itu boleh membuat LKPD. Gitu ya, Pak? Ya. Jadi LKPD itu nanti melengkapi dari modul, Pak ya. Untuk guru-guru Ya, IPA kayak biologi, fisika itu kan lembar kerja siswa atau worksheet itu mungkin kan betul. disisipkan di modulnya itu. Gitu. Ya. Semakin melengkapi. Ya. Demikian Pak Kusnul. Si penting gawe modul, Pak. Yang penting buat modul. Ya. Rata-rata kan apakah ini bisa PAK, apakah ISBN, apakah ini ujung-ujungnya nggak buat modul. Ya kan? Yang penting buat modul. Nah, modul itu yang sulit. Pak. Modul itu yang sulit satu, Pak. Mengawali. Apa itu? Mengawali. Betul. Ya. Mengawali itu yang paling satu mengawali. Padahal kalau sudah berjalan gitu biasanya mengalir saja. Gampang. Iya, gampang. Itu kalau sistem ATM gimana, Pak? Atau kalau Ki Hajar Dewantoro kan boleh. telungno itu kata telungno, Pak ya. 3N apa telungno? Iya. Nontoni, niteni, nambahi. Nambahi. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Itu untuk pemula nggak apa-apa. Karena memang boleh. Di masa IT ini modul sebenarnya berserakan, Pak ya. Bisa di internet itu banyak sekali. Ya. Banyak, tinggal 3N aja, tinggal 3N. Ya. Cuma nontoni, niteni, nambahi. Ya. Atau ATM tadi, Pak ya. Amati. Ya, amati, tiru, modifikasi. Ya. Kira-kira kiat-kiatnya atau mungkin triknya gimana, Pak, sambil nunggu pertanyaan yang berikutnya supaya kita cari modul. Kalau ATM yang bagus sekali, Pak. Kalau mau 3N ya yang bagus sekali. Artinya cari modul buatan orang hebat, buatan guru terhebat di dunia. Mungkin kita cari di internet ketemu modulnya guru Finlandia. Ya kan, perkara bahasa kan nomor 2. Lalu dilihat dulu formatnya. Oh begini toh, kalau gitu formatnya saya tiru. Yang penting isinya berbeda, boleh. Kalau ATM jangan ATM yang bawah, jangan guru yang pemula di ATM. ATM itu mesisan guru yang hebat. Itu Pak Tegel resepnya. Iya. Baik Bapak Ibu, jadi sepertinya nggak sulit ya, sudah disampaikan oleh Pak Yatno itu yang sulit memang mengawali. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan inspirasi di internet itu banyak, sesuai dengan KD-nya, di browsing, setelah dapat baru dilakukan ATM tadi menurut Pak Yatno ini. Jadi boleh. Paling tidak kalau contohnya itu gambar-gambar yang di Jakarta itu di replace dengan gambar-gambar yang di
Trenggalek misalnya gitu Pak ya. Ya, Mungkin ya, yang betul. muatan lokal di daerahnya masing-masing itu apa, itu digunakan untuk menggantikan atau mereplace materi yang ada, sehingga itu sudah ada perbedaan ya Pak ya, dibandingkan dengan apa yang kita Ye. lihat yang di internet tadi itu. Baik, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Masih ada pertanyaan? Wes, tak Kalau pikir sudah paham semua. oh gitu ya. Ini ada Ya, ya ini ada satu lagi, mungkin satu lagi ini ya, karena udah pukul 3, kalau memang nggak ada ya mungkin kita cukupkan. Ini Pak Muhammad Abdul Ghafur bertanya kembali, kiat-kiat membuat modul yang menarik dan tidak membosankan itu bagaimana? Khawatirnya kita buatnya sangat sulit tetapi nanti tidak dibaca anak-anak ya, dicuekin atau dikacangin katanya anak-anak itu. Gimana Pak Etno itu? ya. Satu resepnya hanya satu. Tanyai muridnya, pengenmu apa? Nek aku nggawe modul, kamu pengen modul yang gimana? Anu Pak, yang gambarnya canggih-canggih Pak. Anu Pak, kalau bisa ada artis Koreanya Pak. Anu Pak, kalau bisa, itu Jadi ilmunya pembina pramuka, pelatih pramuka kan gitu. Iya. Kalau materi pramuka yang bagus itu satu, ask the boys, tanyakan pada anak-anak. Anak-anak. Pada ini opo. Nah, itu yang paling menarik. Kuncinya itu Pak. Ya. Agak delay suaranya. Itu ya Pak. Iya, iya. Oke, cukup Pak. Oke. Terima kasih Pak Suyatno. Terima kasih Pak Suyatno. Bapak Ibu sekalian ini waktu sudah menunjukkan pukul 3 dan rupanya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Pukul 3 bisa kita akhiri ya Pak Yatno ya. Pertanyaan lagi. Mungkin bisa kita akhiri ya Pak Yatno ya. Oh ya, Pak Andi. Biasanya sebelum kita akhiri itu ada sesi foto bersama Pak. Untuk bukti nanti dilampirkan di sertifikat juga. Untuk bukti nanti dilampirkan di sertifikat juga ini. Kepada Bapak Ibu yang belum menyalakan video, monggo dipersilahkan untuk mengaktifkan videonya. Bangun di foto. Cek. Bangun di foto. Bangun di foto. Cek. Monggo silahkan kameranya diaktifkan. Pak Miftah Burukiatun. 3. Pak Miftah Burukiatun. 3. 1. Ditahan Bapak Ibu. Ditahan. 2. 1. Ditahan. Gila sekali Allah. Iya. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Tapi ya sudah selesai. Terima kasih. Sudah selesai ya. Baik Bapak Ibu sekalian,
Demikian rangkaian kegiatan diklat kita, dan saya yakin akan semakin memperkaya khasanah pengalaman Bapak Ibu, terutama dalam hal bahan ajar. Nanti akan disampaikan tugas yang Bapak Ibu harus mengerjakan sampai dengan hari Jumat. Dan hari Jumat nanti akan disampaikan tugas akhir oleh Pak Suyatno yang akan cek suara saya gimana Pak? Masuk ya? Yang akan disampaikan oleh Pak Yatno sebagai tugas akhir dan yang akan dikumpulkan nanti tanggal 29 Maret sampai dengan pukul 23. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekaligus terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Pak Yatno, instruktur kita ada Pak Hermawan dan Pak Mujoko. Ya, terima kasih Pak Abdul Ghafur, Pak Ridwan, dan lain-lain. Kami yang di kantor PGRI Provinsi Jawa Timur, ini ada saya, lalu sekretaris ada Pak Haris, bendahara ada Bu Asri, ada Pak Karsono, Pak Agus, Pak Andi, dan yang lain. Semoga bermanfaat dan apabila ada kurang-kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Yatno. Sampai jumpa nanti hari Jumat. Terima kasih Pak Yatno. Terima kasih Pak Yatno. Terima kasih Pak Teko. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Yatno. Windun ya, makasih. Ya.